Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya, walaupun via YouTube. Ya, kita lanjutkan bahasan yang keempat dari bangun ruang, yaitu masih tentang limas ya, seperti yang kemarin. Ciri-ciri limas jangan sampai lupa, kemudian volume limas jangan sampai lupa. Sekarang kita tambahkan rumus luas permukaan limas. Luas permukaan limas segi N beraturan. Walaupun yang kita bahas pertama kali adalah segitiga beraturan, kemudian nanti segi 4 beraturan. Ya, rumus umumnya luas seluruh permukaan sama dengan luas alas ditambah N kali sisi tegak. Nah, sisi tegak. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah terlihat ada sebuah limas segitiga. Ya, dengan alas segitiga sama sisi ya, ini walaupun gambarnya seperti tidak sama sisi. Ya, tapi karena ada tanda garis ini menunjukkan bahwa segitiga ini sama sisi. Artinya ini 12, ini 12, ya ini juga 12, ini juga 12 karena segitiga sama sisi. Nah, kalau kita lihat rumus di sana, maka luas seluruh permukaan sama dengan luas alas kali N tambah N kali sisi tegak. Nah, kalau kita turunkan luas alasnya, luas alas ini adalah setengah, karena berbentuk alas segitiga berarti setengah alas kali tinggi. Ya, ditambah N sisi tegak. Ya, berarti sisinya 3 kali sisi tegak. Sisi tegaknya juga berupa segitiga. Ya, berupa segitiga sama kaki. Ya, berupa segitiga sama kaki dengan alasnya sama dengan alas ini, alas setengah alas kali tinggi. Nah, tingginya kalau yang ini tinggi limas, tinggi segitiga alas. Kalau yang ini segitiga 1, ini T2. Ada segitiga yang sisi. Atau kita buat ini tinggi alas, ini tinggi sisi aja ya. Ini TA tinggi alas, ini TS tinggi sisi. Nah, kalau kita lihat di sini maka ada 2 PR. Ya. Ada 2 hal yang harus dikerjakan, berarti tinggi alas dan tinggi sisi. Nah, tinggi alas di sini tidak ada karena berbentuk segitiga sama sisi. Ya, karena berbentuk segitiga sama sisi, maka tinggi alasnya harus dicari. Nah, cara mencari tinggi alas pada segitiga sama sisi, ya kalau kita gambarkan alasnya begini. Nah, ini sama 12. Ya, maka cara mencari alasnya ini yang disebut tinggi. Nah, tinggi alas itu yang ini. Tinggi alas ya kalau digambarkan seperti itu. Maka tinggi alas kalau pakai rumus kan, tinggi alas sama dengan 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Nah, 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Nah, kalau kita lihat 12 kuadrat itu kalau kita pecah, ini kan 2 kali 6. Nah, kalau kita pecah ini 2 kali 6 kuadrat kurangi 6 kuadrat. Nah, 2 kuadrat kalau kita lepaskan ya, di sini 2 kuadrat itu 4. Ya, 2 kuadrat 4 kali 6 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Artinya ini 4 dikurangi kan 6 kuadratnya sama ya. Berarti artinya 4 dikurangi 1, berarti tinggal 3. Ya, tinggal 3 kali 6 kuadrat. Tadinya 4 dan dikurang 1, jadi 6 kuadrat.
Nah, 6 kuadratnya karena diakarkan berarti kan keluar. Kalian kan pernah belajar begini. Ini jadi 3 kali 6 kuadrat. 6 kuadratnya kan 6 akar 3. Nah, dari 12 jadi 6 akar 3. Kalau kita lihat di garis penjelasan ini, maka kalau sisinya, kalau sisi ini 12, maka tinggi alas itu, tinggi alas kita buat rumus baku saja. Ya, kita dari hasil percobaan ini kita buat baku. Tinggi alas itu setengah dari ini, setengah dari sisi, setengah sisi kali akar 3. Ya, jadi kita pakai ini aja, nggak usah lagi nanti panjangnya ini, nggak usah, jadi langsung ke sini. Tinggi alas sama dengan setengah sisi akar 3, karena ini untuk khusus untuk segitiga sama sisi. Nah, sehingga kita tinggal masukkan nanti 6 akar 3. Jadi dari rumus ini, ya rumus ini yang kita pakai. Ini penjelasannya. Jadi kalau pusing langsung aja ke sini. Ya, kita tutup dulu ini. Ini sebagai penjelasan awal tadi. Maka dari sini ya, tinggi alas sama dengan setengah. Ya, tadi rumus yang jadi berarti setengah sisi akar 3. Ya, jadi kalau tinggi alas berarti langsung saja setengah kali 12 akar 3. Jadi sama dengan 12 bagi 2, 6 akar 3. Nah, ini untuk menghitung tinggi alas. Ya, nanti disederhanakan begini kalau alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Nah, sekarang yang kedua ini udah terpecahkan. Yang ini sehingga bisa substitusi setengah alasnya 12 kali tingginya 6 akar 3. Nah, ditambah yang ini 3 kali setengah. Karena ada 3 alasnya, ada sisinya. Nah, alasnya sama, yang ini kan 12. Nah, tinggi dari sisi kita hitung lagi, tinggi sisi. Nah, kalau tinggi sisi karena tingginya nanti mungkin tidak sama, jadi kita pakai Pitagoras. Dari sini dari gambarnya kalau kita lihat, ya dari gambar kita lihat. Nah, yang ini ya segitiganya nih kita dari sini sampai sini. Ini segitiga baru. Ya, jadi kalau digambarkan segitiga itu berbentuk siku-siku. Ya, berbentuk siku-siku. Kan bentuknya jadi begini. Dengan tinggi 8, ya, dengan tinggi 8 dan alasnya setengah dari 12. Setengah dari 12. Kan ini cuma separuh kan jaraknya. Ya, jarak dari sini. Setengah dari tinggi ya, setengah dari tinggi. Jadi kalau tingginya 6 akar 3, maka di sini 3 akar 3. Jadi setengah dari ini. Ya, setengah dari 6 akar 3. Jadi 3 akar 3. Setengah dari tinggi, setengah dari tinggi ini. Ya, untuk menghitung tinggi sisi ambil dari sini. Jadi dari sini 6 akar 3, alasnya berarti jadi 3 akar 3, setengah dari 6 akar 3, yaitu 3 akar 3. Nah, baru kita hitung dengan Pitagoras. 8 kuadrat ditambah, ini kan mencari yang ini kan. Nah, kita sedang mencari ini. Berarti sisi miring. Ya, sisi miring 8 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. 3 akar 3 dikuadratkan. Jadi sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 3 kuadrat 9. Ini 3 dikuadratkan 9, akar 3 dikuadratkan 3. Jadi 3 kali 9 27. Nah,
Jadi akar dari 64 ditambah 27. Nanti 6 tambah 2 atau 7 tambah 4 11. Satunya sini 3 tambah, jadi akar 91. Maka di sini akar 91. Akar 91 tidak bisa disederhanakan atau akar 91. Jadi kali akar 91. Nah, baru kita hitung 12 bagi 2 6 kali 6 36 akar 3 ditambah, jadi 12 bagi 2 6, 3 kali 6 18 akar 91. Karena angka di dalam akarnya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya segini. Jangan lupa satuannya sentimeter persegi ya, karena luas permukaan. Sentimeter persegi. Nah, itu contoh 1 cara menghitung luas seluruh permukaan pada limas. Jadi agak sedikit ribet ya. Tapi mudah-mudahan saja kalian bisa pahami. Yang kedua, ya, kita lihat yang kedua, 5 segi 4. Ya, 5 segi 4. Ya, 5 segi 4. Kita buat peraturan dulu ya, peraturan. Misalnya di sininya 12. Kita samakan dengan ini 12, ini 8. Nah, 12 8. Nah, rumusnya sama. Luas permukaannya sama. Yaitu sama dengan, ini lebih mudah ya, LSP luas permukaan sama dengan luas alas. Luas alasnya panjang kali lebar ditambah N, berarti 4 kali sisi tegak. Sisi tegaknya sama berbentuk segitiga, berarti setengah alas kali tinggi segitiga, tinggi sisi. Nah, panjang kali lebar ini tidak sulit menghitung ya, karena tinggal langsung substitusi. Panjang kali lebar berarti, di sini karena bentuknya bukan persegi panjang ya, kita pakai rumus S kuadrat saja. S kuadrat itu 12 kali 12 kuadrat ditambah, ini karena sudah habis 4 bagi 2 tinggal 2, alasnya ini ya, alasnya tetap 12. Nah, kita tinggal menghitung tinggi dari segitiga, tinggi dari sisinya. Tinggi dari sisi sama seperti yang tadi, yang ini cara menghitungnya cuma ini setengahnya dari sini ya, jadi bentuknya kan seperti ini, ada bentuk segitiga siku-siku. Kalau kita gambar kan seperti segitiga siku-siku, dengan di sini 8, di sininya setengah dari 12. Ya, karena setengah dari alas, setengah dari alas berarti setengah dari 12 6. Nah, 8 6 kalau yang sudah paham triple Pythagoras ya, yang dulu hafal triple Pythagoras, kalau di sini 6 8 ini pasangannya 10. Ya, pasangannya kalau di triple Pythagoras. Kalau misalnya belum paham, kita hitung saja seperti ini. Ya, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti sama dengan akar 64 ditambah 36. Sama dengan akar 6, berarti 100, 6 tambah 3 ya, 6 tambah 3 9, 4 tambah 6 10, jadi 100. Nah, akar dari 100 10 cm. Nah, ini 10 cm. Jadi yang hafal Pythagoras bisa langsung. Berarti tinggi dari ini. Nah, ini berarti 10 nih tingginya. Ya, 10. Jadi langsung 12 kuadrat 144 ditambah 2 kali 12 24 240. Jadinya 4 tambah 0 4, 4 tambah 4 8, 1 tambah 2 384 cm persegi. Nah, itu cara menghitung
luas seluruh permukaan untuk 5 segitiga beraturan atau segitiga sama sisi dan 5 segi 4 berbentuk persegi karena N beraturan. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Biasa kita lanjutkan latihan soal. Nah, latihan soal. Dan soalnya 2 saja. Nah, ganti ininya jadi yang ini biar mudah hitungnya 20 ya, 20. Yang ininya 16 cm. Kemudian yang nomor 2, ini sama segi 4. Nah, tinggi ini 10 cm, yang ini 12 cm. Ya, silakan di latihan soal. Latihan soal yang keempat. Nah, dicarinya LSP. Luas seluruh permukaan. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan latihan soalnya dan dikumpulkan di Google Classroom. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.